podcast Barberdor. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas dengan tema permasalahan sampah di Indonesia. Pastinya kita tidak sendiri, kita perkenalan host dulu ya teman-teman. Nah, perkenalkan saya Siva Tarita Jakia dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 2488201012. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang sangat cantik. Boleh perkenalkan diri dulu Mbak? Nama saya Konita Sabrina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dengan nomor induk mahasiswa 2488201040. Terima kasih kepada Yunda. Hari ini tentunya kita tidak hanya berdua saja, kita akan mengundang narasumber kita yang cantik dan jelita. Boleh silakan masuk untuk Yunda-Yundanya. Oke. Baik nih Yunda, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, apa boleh nih kita kenal-kenalan dulu biar teman-teman di rumah tahu siapa sih Yunda-Yunda ini sebenarnya, dari universitas mana, fakultas apa. Boleh nih Yunda, kita perkenalan dulu. Boleh dari Yunda yang ini? Boleh. Ini mau saya dulu atau kamu? Kamu dulu. Oke, sebelumnya halo teman-teman, kenalin nama aku Zahra Uliarani. Aku biasa dipanggil Rani dengan NIM 2488201016. Nah, aku dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Sama nih. Jadi kita ini kita belum kenalan sama Yunda Vina. Boleh Yunda Vina? Boleh, perkenalkan. Baik, perkenalkan nama Yunda Pina Julia dengan NIM 2488201025, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sama juga kayak Yunda-Yunda sebelumnya, kami satu prodi. Waduh, udah kesentul duluan nih sama Yunda Vina kalau kita satu prodi ya teman-teman. Iya. Kalau gitu kita langsung aja deh, kasih ke hostnya aja deh. Iya, padahal kita belum mau terlalu jauh loh, tapi udah di-spill sama Yunda Pina. Tapi nggak apa-apa deh teman-teman. Kita pengen tahu nih apa aja sih yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Siapa tahu adik-adiknya pengen masuk dan bingung mau masuk jurusan apa, terus beasiswanya gimana. Boleh nih spill dulu sama Yunda. Oke, baik. Jadi sebelum kita terlalu jauh, untuk adik-adik atau kalian yang punya saudara, sepupu, ponakan yang tahun depan atau kapan deh mau daftar, jangan lupa suruh daftar di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi karena banyak banget keuntungan dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini teman-teman. Jadi jangan takut tuh kalau mau kuliah kemakan gengsi, enakan di luar deh, wawasannya lebih banyak. Belum tentu ya teman-teman, karena di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini banyak juga tuh jebolan-jebolan mahasiswa yang sangat-sangat berprestasi tentunya. Di sini banyak tuh teman-teman program studinya. Ada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi Yunda-Yunda di sini ini berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu tidak hanya ada PBSI tadi, ada pendidikan matematika. Kalau yang suka ngitung-ngitung bisa masuk ke matematika. Kemudian ada pendidikan bahasa Inggris untuk teman-teman yang mau ngelatih skill berbahasa Inggrisnya, bisa tuh masuk ke bahasa Inggris. Disesuaikan aja ke bidangnya masing-masing. Kemudian ada pendidikan jasmani. Nah, untuk teman-teman kebanyakan sih cowok-cowok ya yang suka berenang, kemudian suka olahraga roll depan, roll belakang, itu bisa masuk ke pendidikan jasmani. Jadi di sini itu banyak sekali minat-minat atau bakat kita yang bisa kita sesuai di fakultas itu tadi. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini tidak hanya ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mungkin untuk fakultas lainnya bisa dilanjutkan oleh Yunda Vina.
Nah, selanjutnya itu ada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Itu ada satu program studi yaitu Sistem dan Teknologi Informatika. Dan ada juga Fakultas Pertanian dan Peternakan atau disingkat dengan EPP. Itu ada Agribisnis, kemudian ada Agriteknologi dan Nutrisi dan Teknologi Pangan. Selanjutnya ada juga Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Itu terdapat dua program studi yaitu ilmu hukum dan ilmu komunikasi. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin join ke UMKO bisa pilih bidangnya masing-masing. Bisa dilanjutkan nih untuk ke host. Nah, teman-teman, itulah tadi prodi dan fakultas yang sudah disebutkan oleh Yunda Pina dan Yunda Rani. Bisa nih teman-teman yang mau join sesuai bidangnya masing-masing, bisa nanti hubungi ke IG Instagram UMKO, bisa langsung DM dan bisa langsung datang ke sini. Silahkan join teman-teman. Oke nih teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke materi kita, yaitu permasalahan sampah di Indonesia. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui ya, bahwasannya di Indonesia ini masih banyak gundukan sampah yang beredar di sekitaran kita. Contohnya nih di pinggir-pinggir sungai itu masih banyak, bahkan di dalam sungainya pun ada ya Yunda ya, orang yang buang sampah sembarangan. Itu terjadi karena kesadaran masyarakat itu sangat minim. Masyarakat ini banyak yang acuh tak acuh terhadap lingkungannya sendiri, padahal itu kan lingkungan sekitar mereka hidup di sana, seharusnya kan mereka menjaga kebersihan tersebut, bener nggak? Bener banget teman-teman. Bener banget yang dibilang sama Yunda Siva. Kelalaian dalam menjaga lingkungan ini menjadi faktor utama rusaknya bumi, teman-teman. Betul banget. Oke nih. Nah, oke teman-teman, jadi kalian udah pada tahu kan kita hari ini bakal bahas apa. Nah, jadi saya akan bertanya nih kepada Yunda ini, menurut Yunda Rani dan Yunda Pina, bagaimana tanggapan kalian akan sampah-sampah yang masih banyak beredar di sekitaran kita dan bahkan sungai-sungai pun masih banyak tercemar. Gimana sih menurut pendapat kalian mengenai sampah-sampah tersebut? Boleh ke Yunda Pina dulu? Oke, baik. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap sampah ini kan menjadi pemicu faktor utama permasalahan lingkungan kita, terutama lingkungan di Indonesia. Nah, cara kita untuk menanggapi ini baik, untuk sampah yang ada di lingkungan masyarakat ini kurangnya minim kesadaran masyarakat ya, terutama orang-orang di sekitar Indonesia ini, karena kebanyakan mereka itu membuang sampah tuh sembarangan sehingga memicu bencana alam seperti banjir, dan kadang tuh kayak di pinggir-pinggir jalan tuh kan banyak banget sampah-sampah, tumpukan sampah. Itu kadang kalau kita naik motor itu kan baunya kadang kecium kurang sedap. Nah, mungkin itu bisa diatasi dari kesadaran kita sendiri gitu ya teman-teman, buang sampah pada tempatnya. Dan kita juga sudah ada kayak penerapan sampah-sampah kayak sampah non-organik atau sampah yang dipilah-pilah gitulah sepertinya. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih kepada Yunda Pina nih, bagus banget tanggapannya. Mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Yunda Rani. Jadi bagaimana tanggapan dari Yunda Rani? Oke, tadi pertanyaannya dari host tadi, bagaimana tanggapan Yunda Vina dan Yunda Rani tentang masih banyaknya sampah yang bertebaran di mana-mana ya tentunya. Menurut Yunda, mungkin teman-teman semua sudah merasa bahwa sangat miris ya teman-teman. Banyak sekali sampah-sampah yang semestinya tuh tidak harus ada di mana-mana. Mengapa? Karena
dampaknya tuh sangat banyak dan itu tidak main-main. Banyak sekali orang yang terkena dampak akibat yang sudah kita lakukan. Contohnya sekarang nih banyak teman-teman lagi musim kan, sekarang musim hujan tuh ya, banyak nyamuk di mana-mana. Kemudian nyamuk itu kalau udah menggigit kita, terutama anak-anak deh, banyak anak-anak yang terkena gigitan nyamuk, kemudian mereka jadi demam, mereka sakit. Itu kan merupakan faktor dari banyaknya sampah. Tentunya sangat miris ya teman-teman. Sebenarnya untuk kita membuang sampah itu tidak sangat sulit, tetapi betul yang disampaikan Yunda Vina tadi bahwa minimnya kesadaran dari masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang lalai dengan tanggung jawab mereka tadi. Mungkin itu untuk faktor jelas emang mengapa masyarakat Indonesia itu masih lalai. Mungkin itu kita bisa bahas ke selanjutnya. Mungkin itu saja sih. Jadi perlu ditekankan bahwa pendapat kami sangat miris terhadap masyarakat Indonesia yang masih lalai dan tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih kepada Yunda Rani sudah memberikan tanggapan. Bagus sekali teman-teman. Jadi sebenarnya terjadinya sampah-sampah yang berserakan di mana-mana itu terjadi karena minimnya kesadaran dari masyarakat tersebut. Padahal lingkungan yang mereka tinggali itu tuh harusnya dijaga, dibersihkan karena akan membuat mereka nyaman sendiri. Jika tercemar oleh sampah seperti yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, pastikan kita sendiri yang menanggung akibatnya ya teman-teman. Maka dari itu, gimana sih tipsnya nih buat masyarakat yang masih lalai terhadap tanggung jawabnya menurut Yunda nih, biar teman-teman semua tahu dan sadar akan apa yang mereka lakukan. Boleh dari Yunda Rani dulu. Oke, pertanyaannya cukup bagus dan menarik teman-teman. Jadi pertanyaannya bagaimana sih tips supaya masyarakat Indonesia ini sadar dengan tindakan mereka bahwa kalau mereka membuang sampah tidak pada tempatnya itu sangat berdampak. Oke, tadi poin utamanya tentu minimnya kesadaran kan ya teman-teman. Nah, jadi tips utamanya itu perlunya pendidikan yang tinggi teman-teman. Karena jika kita berpendidikan yang tinggi, itu akan menerapkan sifat karakter disiplin pada diri kita sendiri tentunya. Banyak tuh ya teman-teman perbandingan orang-orang yang bersekolah namun tidak menanamkan nilai karakter seperti disiplin dalam diri mereka, itu membuat mereka tetap lalai dengan tanggung jawab mereka itu tadi. Selain meningkatkan pendidikan, tentunya harus mengurangi bermain gadget. Tentu teman-teman tidak asing ya dengan gadget. Sekarang ini kita, tidak hanya masyarakat Indonesia deh, contohnya aja generasi Gen Z sekarang. Itu banyak sekali generasi Gen Z itu yang dominasi angka tertingginya dalam membuang sampah tidak pada tempatnya itu sangat-sangat tinggi. Itu karena apa? Karena mereka itu terlalu lalai akibat asiknya atau terlalu apa ya bahasanya itu, terlalu menarik atau tertarik oleh HP itu tadi. Mereka tidak bisa lepas dari HP. Maka dari itu banyak generasi Gen Z itu suka buang sampah tidak pada tempatnya karena mereka males untuk bangun, atau biasa kita sebut dengan apa sih? Mager. Nah, betul, dengan mager itu tadi, karena mereka terlalu asik teman-teman. Jadi tipsnya kurangi bermain HP, karena HP itu sangat berpengaruh tidak baik pada diri kita sendiri, karena kita tidak mampu berpikir kritis, tidak mampu juga untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian tipsnya lagi bisa disampaikan oleh Yunda Vina. Gimana sih Yunda? Nah, kalau dari Yunda, tipsnya untuk mengatasi sampah di lingkungan masyarakat ini mungkin dari kesadaran kita dulu nih. Misalnya kayak kita kuliah atau sekolah nih, lebih baik tuh bawa tumbler, karena itu kan termasuk mengatasi itu ya sampah-sampah plastik kayak SS yang cup-cup itu. Nah, bisa juga kita tuh bawa bekal dari rumah tuh, itu juga satu kehematan uang untuk kita ke depannya. Karena kan kalau bawa makanan dari rumah, bawa bekal gitu, satu mengurangi sampah, kedua hemat. Nah, mungkin itu ya untuk anak sekolah, kuliah. Nah, itu jadi mengurangi gundukan-gundukan sampah itu yang kita lihat di mana-mana.
Oke teman-teman, kan udah kita ketahui ya bahwasannya memang masih banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan, bahkan di sungai-sungai ataupun di lingkungan sekitar kalian. Nah, menurut Yunda nih, bagaimana sih peran pemerintah terhadap sampah-sampah yang ada di Indonesia sekarang ini? Mungkin boleh ke Yunda Pina, menurut pendapat Yunda? Udah agak sensitif sebenarnya bahas pemerintah. Iya sih benar. Betul banget. Tapi harus disinggung ya Iya. teman-teman. Jadi peran pemerintah terhadap permasalahan di Indonesia ini perlunya kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi sampah ini. Pertama tuh bisa menyediakan sarana prasarana tentang fasilitas sampah di lingkungan masyarakat. Seperti tempat sampah yang tadi saya sebutkan kan ada non-organik dan organik, itu harus dipilah-pilah terlebih dahulu juga pengelolaannya. Kemudian juga ada 3R itu juga harus diterapkan di masyarakat, yang termasuk pengelolaan sampah seperti reduce, reuse, dan recycle. Dan ada juga tempat pembuangan sampah akhir. Nah, itu harus memenuhi standar lingkungan agar sampah itu nggak numpuk di suatu tempat aja, jadi tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Terus itu perlu juga memberikan edukasi kepada masyarakat, karena edukasi kepada masyarakat ini sangat penting, karena masyarakat yang paling banyak mengeluarkan sampah-sampah itu ya dari kebutuhan ekonomi. Kemudian juga program ini mengurangi sampah dari pemerintah, seperti ada bank sampah, terus juga memilih sampah yang ada di rumah-rumah kayak di komplek dan lain sebagainya. Terus juga pengurangan penggunaan plastik ya teman-teman. Kita bisa menggunakan yang bisa uraiannya tuh lebih cepat, seperti kertas atau daun-daun pisang, itu juga kan bagus kan untuk makanan. Nah, mungkin tuh sih yang dapat disampaikan agar masyarakat itu perlunya edukasi terhadap sampah. Apakah Yunda yang menambahkan? Cukup. Sebenarnya ini sampaikan dari Yunda Vina tadi itu sudah betul bahwa pemerintah saat ini tuh ada wujudnya, betul ya teman-teman ya. Tapi untuk tindakannya itu sangat tidak ada, karena banyak sekali pemerintah ini hanya melemparkan atau melontarkan janji-janji saja. Makanya sampai saat ini penerapan sampah itu pun masih sangat sulit, karena tadi selain dari minimnya kesadaran, tentunya kurangnya fasilitas sampah tentunya. Karena mungkin banyak sekali di daerah-daerah terpencil sana yang memang untuk tempat pengangkutan sampahnya itu masih tidak ada, sehingga mereka itu membuang sampah itu lebih ke sungai, padahal mereka itu tidak menyadari sungai yang tempat mereka buang itu tentu menjadi sumber utama mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Banyak sekali mereka itu minum, makan dari air yang sudah mereka cemari sendiri. Mungkin kita bisa menyinggung ke Pandawara, mungkin Yunda sekalian ini nggak asing betul ya dengan Pandawara. Jadi Pandawara itu content creator yang fokus utamanya itu tentang pembersihan sampah. Jadi Pandawara itu mengoptimalkan bahwa agar mahasiswa itu, bukan mahasiswa, agar masyarakat itu mampu mengkoordinir diri mereka sendiri untuk tetap membuang sampah pada tempatnya. Bahkan Pandawara itu sendiri rela membuat apa itu namanya? Saya lupa. Untuk membuat sampah itu tidak menyebar kemana-mana, betul ya. Bahkan Pandawara itu sampai memasang CCTV untuk melihat siapa yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab itu. Tetapi apa yang dilakukan Pandawara itu tidak sia-sia sebenarnya teman-teman. Banyak pantai-pantai, sungai-sungai yang tercemar sekali itu berkat adanya mereka itu jadi lebih bersih kembali. Makanya perlu pemerintah ini melihat konten-konten kreator yang menengok mereka yang mengutamakan sampah itu tadi, bukan mengutamakan sampah untuk membuang sampah, tetapi mengutamakan bahwa mengingatkan masyarakat terhadap pentingnya tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin itu sih kalau untuk peran pemerintah ya, tadi perlu ditekankan bahwa pemerintah itu hadir, cuman untuk kerjanya itu mungkin kurang.
karena banyak fasilitas tempat sampah itu yang kurang memadai. Mungkin host juga bisa menambahkan, boleh? Oke teman-teman, jadi memang benar ya yang dikatakan Yunda Rani tadi. Kita tahu bahwasanya konten kreator Pandawara itu tuh membahas tentang permasalahan sampah yang ada di sungai dan di pantai. Kalian pasti pernah lewat kan di FYP kalian bahwasanya Pandawara sudah mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya dari hasil mereka untuk membersihkan sungai, tapi masyarakat sana masih kurang iya benar banget, kurang kesadaran. Hari ini nih sungainya bersih, besok mereka akan membuang kembali sampah tersebut ke sungai yang sudah dibersihkan oleh Pandawara. Pasti kalian merasakan kan rasanya bagaimana kita sudah capek-capek membersihkan, kerja keras membersihkan, tapi orang-orang tidak bertanggung jawab itu semau-maunya, semena-menanya membuang sampah ini sembarangan teman-teman. Mungkin untuk Yunda Konita ada tanggapan? Baik, kita akan masuk ke sesi pertanyaan yang terakhir. Gimana sih menurut Yunda-Yunda sekalian kalau kondisi permasalahan sampah ini terus berlanjut tanpa adanya tindakan? Seperti apa masa depan lingkungan di Indonesia? Mungkin bisa kita dengarkan dulu pendapat dari Yunda Rani. Oke, terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus karena itu sesuai dengan tema kita hari ini ya. Tema kita ini kan sampah hari ini, masa depan esok. Jadi jika saat ini saja tidak ada tindakan, tentunya dampaknya tadi itu di masa depan tuh sangat banyak. Pasti tidak jauh-jauh, tentunya banjir itu akan melanda dan merusak rumah kita tadi, karena air-air itu tersumbat dengan sampah itu tadi. Maka ketika dia meluap, maka itu akan menghancurkan rumah-rumah warga, dan itu membuat masa depan mereka itu hancur, karena mereka pasti membangun rumah itu tentunya banyak yang bekerja jadi kuli bangunan, jadi tukang rongsok, jadi buruh dan lain sebagainya. Jadi karena ulah kita, perbuatan kita, mereka akan menanggung masa depan yang tidak baik, cukup suram. Oke, kalau kita yang di kota-kota, tentu yang jauh dari sungai, jauh dari gunung, jadi kita tidak terkena longsor, tidak terkena banjir. Tapi dengan ulah kita atau kelakuan kita, mereka yang di pinggir-pinggir sungai itu merasakan dampak dari perbuatan kita, dan itu membuat masa depan mereka tentunya hancur. Jadi maka dari itu perlu tindakan dari diri kita. Maka kita harus membiasakan buang sampah itu pada tempatnya. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita sudah mencontohkan yang baik, maka teman-teman di sekeliling kita juga akan melakukan hal yang sama. Jadi pentingnya tindakan agar tidak merusak masa depan. Banyak sekali sampah-sampah itu bersarang, kemudian menjadi wabah penyakit yang tidak terkira, yang kadang-kadang kita tidak menyangka, dan ternyata itu akibatnya dari lalat yang tiba-tiba hinggap ke makanan. Itu kan banyak sekali lalat-lalat yang berasal dari sampah. Mereka membawa kuman yang sangat mematikan, dan itu bakal merusak anak-anak untuk di masa depan mereka. Mungkin dari Yunda Vina, apakah ada ditambahin, bisa Yunda? ya. Kalau yang diomongin dengan Yunda Rani tadi udah menyakup banyak banget tentang dampak dia masa yang akan mendatang. Karena pencemaran lingkungan nanti bakal semakin parah, itu terutama di masa yang akan mendatang. Kemudian juga tadi kan dari sangkut pautin juga tentang penyakit-penyakit, karena kan dari banjir itu menyebabkan berbagai macam penyakit seperti banyak nyamuk, DBD dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dampak yang akan masa mendatang nanti. Kemudian juga di hutan-hutan itu kalau terkena banjir, binatang-binatang satwa tuh bisa punah, teman-teman, akibat
rawa banjir dan longsor lain sebagainya. Nah, jadi dampaknya itu sangat besar di masa yang akan mendatang. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan sekitar kita sebagai masyarakat yang masih hidup ya, terutama di lingkungan sekitar ini. Mungkin itu sih, dan juga Mungkin juga mulai dari sekarang teman-teman, untuk kita semua perlunya empati atau rasa terhadap orang-orang yang terkena dampak dari kita. Maka dari itu, setelah kita bayangkan betapa banyaknya mereka, orang-orang yang di luar sana terkena dampak akibat perbuatan kita, itu sangat miris. Maka dari itu teman-teman, kita harus berusaha menjaga sesama kita dengan cara ya hal-hal kecil saja, buang sampah pada tempatnya dan tidak memotong pohon sembarangan, karena kasihan mereka yang terkena dampak dari perbuatan kita yang tidak bertanggung jawab tadi. Jadi mulailah sekarang teman-teman, untuk kita semua mungkin Yunda mulai terapkan buang sampah pada tempatnya, kemudian tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian jika kita menemukan sampah, dan walaupun itu bukan sampah kita usahakan buang sampah tersebut kepada yang semestinya, yaitu tempatnya tadi. Mungkin kita kembalikan ke Yunda lagi. Oke, bagus banget pemaparan dari Yunda sekalian. Terima kasih banyak ya Yunda ya, sudah hadir menyempatkan diri untuk hadir di podcast Dar ini. Oke, baik. Sampailah kita pada penutup ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman harus sadar dan peka terhadap lingkungan sendiri ya teman-teman, dan juga jangan sampai buang sampah sembarangan, harus buang sampah pada tempatnya, karena banyak dampak yang terjadi akibat membuang sampah sembarangan. Ya kan Yunda, betul banget. Betul yang disampaikan teman-teman. Dan sekarang di sini kita bukan menjadi host dan narasumber, melainkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Sesuai yang kita sampaikan di awal tadi, tentunya jangan lupa untuk daftar atau ajak sepupu saudara kalian untuk masuk ke Universitas Muhammadiyah. Tentu keunggulannya dan benefitnya banyak. Mau kuliah jauh-jauh, saya rasa itu tidak perlu, karena di sini ada universitas yang berakreditasi sangat baik. Dan kalau kalian tidak punya biaya, jangan takut. Di sini banyak sekali beasiswa yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa join di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, dan jangan lupa bakal ketemu Yunda yang cantik ini. Mungkin itu saja kami akhiri dari podcast Dar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.